juga ya. Oke, nice. Ini buat eh quiz kubu 3 dan quiz ketiga kubu dan ujian ketiga kubu materinya dari bab golongan 16 sampai 18 ya. Nah, em, ini kita singkat aja mungkin 1,5 jaman lah ya. Mungkin langsung aja aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Nah, mungkin baru kelihatan. Udah kelihatan Kak. Aman. Oke. Nah, oke. Jadi materinya ada 3 jenis. Em, satu darinya gampang, dua darinya agak lebih susah. Yang mungkin aku mulai dari yang gampang dulu aja. Jadi hmm, golongan 18. Kenapa aku bilang gampang? Karena ya golongan 18 itu pada dasarnya tidak reaktif. Jadi apapun yang kita pelajari juga pasti dikit banget. Dan nyatanya kayak gitu. Em, jadi golongan 18 itu terdiri dari unsur-unsur ini. Nah, biasanya kan kalau bab-bab lain tuh ngebahasnya kereaktifan ya. Banyak yang ngebahas kereaktifan. Tapi kalau bab ini eh enggak sih. Karena yang reaktif itu sebenarnya cuma ini sih. Yang lainnya tuh kita lebih ngebahas mengenai kelimpahan kah, mengenai fungsi gas mulia itu kah, dan sebagainya. Oke, first things first. Ini semuanya faktanya adalah gas mulia itu semuanya ditemukan dalam eh, bukan diatomik, jadi monoatomik. Jadi kalau gas lain kalau kita bandingin kan misalkan F2, Cl2 gitu kan ya, terus H2. Tapi ini enggak. Kenapa dia enggak? Karena kalau secara orbital molekulnya, misalkan nih kita punya He2 gitu ya. Berarti kalau kita punya He2, berarti kita punya He, punya He2, He gitu ya. He itu kan punya satu S ini kan, udah penuh. Artinya ketika dia membentuk orbital molekul kayak gini, dia tidak akan memiliki ikatan, alias ikatannya nggak ada gitu. Jadi makanya gas mulia itu tidak bisa membentuk molekul diatomik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang gas mulia itu adalah dia cukup menarik karena yang paling melimpah, kelimpahan tertinggi, itu adalah argon. Jadi kalau dibandingin sama golongan-golongan lain kan biasanya misalkan golongan 16 gitu. Itu unsur paling atasnya yang paling melimpah. Tapi di sini justru unsur ketiganya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena argon itu adalah produk dari peluruhan radioaktif pe, peru, sorry, peluruhan radioaktif kalium, kalium 40. Dan kalium itu ada banyak di bumi. Bahkan di pisang juga mungkin ada sedikit argon yang dihasilkan dari peluruhan ini. Jadi eh, ini aku ingat banget soal ini keluar di kuis yang kuis 3 tahun lalu. Jadi disuruh menuliskan reaksi kimia peluruhan radioaktif kalium 40 gitu. Dan ya reaksi kayak gini sih. Menghasilkan argon dan satu proton.
gitu. Eh, satu proton atau satu? Ntar, aku jadi lupa. Harusnya iya sih. Atau positron. Oh, positron ya, bukan proton. Sorry. Tulisannya juga P sih sebenarnya. Mungkin gini ya. Jadi kayak elektron tapi positif gitu. Nah, itu kedua ya. Terus berikutnya, eh apalagi ya? Udah sih sebenarnya itu doang yang fakta-faktanya. Semuanya stabil karena memang gas mulia itu pada dasarnya sudah stabil. Oh, paling aku habis ini bahas tentang fungsinya ya. Fungsi atau kegunaan gas mulia, beberapa aja. Mungkin yang pertama itu, mungkin kalau di Unspec kita pernah dengar mengenai laser helium neon ya. Jadi gas mulia itu bisa digunakan dalam laser karena dia itu stabil dan dia itu bisa menghasilkan spektrum warna juga gitu. Ini satu. Terus kedua, ini helium ya. Helium itu digunakan sebagai pendingin mesin NMR. Tapi nggak cuma mesin NMR tentunya ya. Pendingin aja. Oh, pendingin mesin NMR cuma juga mesin MRI kalau di rumah sakit. Jadi mesin NMR yang dimiliki ITB itu sebenarnya berkompetisi dengan rumah sakit buat mendapatkan heliumnya. Yang mana kita harus, ya ITB harus memprioritaskan rumah sakit gitu. Makanya helium untuk memperbaharui helium di mesin NMR itu susah. Nah, kenapa? Karena tadi ya, ada beberapa alasan kenapa helium dipakai untuk hal ini. Pertama, helium cair itu tegangan permukaannya sangat rendah. Jadi gaya gaya adhesinya lebih kuat daripada gaya kohesinya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita punya mesin NMR kayak gini, nah gimana ya bentuknya? Kayak gini lah ya, kita sebut ini mesin NMR. Kita tuangin helium di atasnya, dia bakal mengelilingi si mesinnya, bukan tumpah. Karena dia adhesi ke mesinnya lebih kuat daripada kohesi ke masing-masing, ke sendirinya gitu. Jadi heliumnya bakal mendinginkan seluruhnya gitu. Terus eh, alasan kedua adalah karena titik titik bekunya paling rendah dari semua unsur. Jadi mendekati absolute zero. Itulah ya. Nah, paling ini sih yang perlu dihafal tentang unsur 18. Berikutnya, kita membahas kereaktifan. Yang mana yang reaktif itu hanya satu unsur sebenarnya, yaitu adalah xenon. Kereaktifan. Jadi yang reaktif cuma satu. Sebenarnya kripton juga cukup reaktif. Enggak sih, nggak terlalu reaktif. Tapi yang kita bahas itu cuma xenon sih. Jadi xenon. Kenapa xenon? Karena sekali lagi gas mulia itu semuanya udah nyaman dengan diri sendiri gitu. Tapi bayangkan kita bisa lihat dari segi ukurannya. Kalau helium dia kan kecil ya, cuma satu kayak gini ya. Terus neon juga makin besar, argon makin besar lagi, dan xenon dia itulah gede banget ukuran atomnya. Nah, makanya bayangkan nih semua apa ya? Bayangkan semua unsur ini sebagai orang-orang yang kaya gitu ya. Mereka udah nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi si Xenon itu dia memiliki kekayaan yang lebih jauh lebih besar. Makanya lebih mudah buat diambil sama orang bagian luarnya itu.
gitu loh. Jadi em, itulah mengapa xenon itu bisa bereaksi walaupun gas mulia pada umumnya yang lain itu nggak bisa. Begitu. Nah, reaksinya sama apa? Xenon itu hanya bisa berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif, yaitu O dan F. Karena apa? Hanya O dan F saja yang cukup apa ya? Yang cukup elektronegatif untuk dapat mencuri elektron dari si xenon. Gitu. Orang-orang atom-atom lain tuh nggak bisa mencuri elektron dari xenon. Nah, senyawanya apa soal itu? Xenon itu bisa bereaksi dengan F2. Sebenarnya PTF6 kalau nggak salah ya. Tapi di sini F2 aja biar sederhana ya. Menjadi beberapa senyawa. Ada XeF2, ada XeF4, dan ada XeF6. Kalau yang dua tuh gampang, tapi kalau yang 4 sama 6 tuh kita perlu sinarin pakai sinar UV dan kasih tekanan tinggi dulu supaya bisa terbentuk. Nah, terus sini senyawanya kayak gimana? Ya mereka padat. Kalau nggak salah padat ya, aku lupa. Tapi beberapa darinya tuh lebih reaktif. Kayak misal XF4 itu dia punya pasangan elektron bebasnya lebih banyak. Makanya dia lebih reaktif. Terus senyawa-senyawanya juga bisa terhidrolisis. Jadi XF6 misalkan ya, dia itu bisa bereaksi dengan air menghasilkan XeOF4 plus HF. Setarakannya bisa sendiri ya, coba. Nah, kalau airnya banyak, jika H2O berlebih, maka dia bisa menjadi XeO2F2. Jika semakin berlebih, bisa menjadi XeO3. Begitu. Nah, kalau ada hidrolisis, juga ada reaksi dekomposisi. Dan ini sebenarnya sederhana aja sih. Kita ambil unsur apa senyawa xenon fluorida tadi, yang dua deh, jangan yang enam. Dia menjadi F2 plus Xe. Jadi walaupun dia itu bisa bereaksi gitu ya, dia cenderung terdekomposisi lagi sebenarnya. Nah, sebenarnya udah sih itu aja. Ada lagi nggak ya? Ya udah sih sebenarnya. Oke, paling gitu buat unsur yang kalau 15 emang dikit, yang harusnya ditanya juga dikit. Yang pasti keluar sih ini. Oh ya, oh mungkin aku tambahin satu hal lagi ya, mengenai geometri molekul. Karena xenon itu kan punya 4 pasangan elektron bebas ya. Nah, karena dia punya 4 pasang, dia bisa punya bentuk-bentuk yang cukup menarik. Misalkan XCF6, biasanya kalau kita ngebayangin senyawa yang punya 6 ligan, itu kan biasanya oktahedral ya. Tapi si Xe ini masih punya 1 pasangan elektron bebas lagi. Makanya dia tuh bentuknya, aduh kayak gimana ya gambarnya? Mungkin kayak gini ya. Em, nah, dia masih punya pasangan elektron bebas. Dan ini disebut sebagai bentuk oktahedral terdistorsi. Apa contoh lainnya? Misalkan XE2, XeO2 F2. Ini juga dia punya pasangan bebas.
Tapi dia cuma punya 4 ligan ya. Jadi gimana bentuknya? Jadi ya mungkin kayak gini ya, jungkat-jungkit itu. Nah, oke, paling itu sih buat gas mulia. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu golongan 17 atau halogen. Nah, ini kayak bukan kebalikan, tapi mereka tuh kayak jauh lebih reaktif daripada gas mulia tadi. Kenapa? Karena mereka tanggung, mereka kekurangan satu elektron lagi udah mirip seperti gas mulia. Makanya eh, semua unsur ini mereka cenderung mengambil elektron kan. Nah, kalau cenderung mengambil elektron berarti dia sifatnya apa? Sifatnya oksidator. Karena kan kalau ngambil elektron berarti mereka menyebabkan spesies lain oksidasi ya. Dan mereka sendiri bakal tereduksi. Itu. Bilangan oksidasinya turun. Nah, em, mungkin kita langsung ke trennya ya. Jadi kan ada F, Cl, Br sama I ya. Ini dari atas ke bawah dia kayak elektronegatifnya turun. Artinya kalau turun berarti dia makin cenderung tidak mengambil elektron kan. Artinya apa? Sifat oksidatornya semakin turun juga. Gitu. Jadi semakin kita turun dari satu periode, itu satu periode, satu golongan, itu sifat oksidatornya semakin lemah. Nah, em, kita langsung ke unsur-unsurnya aja ya. Yang pertama ada fluor. Fluor itu adalah oksidator, bukan oksidator, unsur yang paling elektronegatif ya. Dan dia itu ukurannya kecil sebenarnya. Ion ion F minus itu ukurannya kecil. Nah, kenapa ini pentingnya? Karena artinya beda beda dengan halogen lain, dia itu adalah basa keras. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kalau kita punya misalkan AgF, AgCl, AgBr, dan Agi, AgF itu akan larut. Padahal yang tiga ini gak bakal larut, mengendap. Dan hal yang sama berlaku untuk misalkan PbF2. PbCl2 itu dia kelarutannya rendah banget. Tapi PbF2 dia bisa larut. Nah, eh, konsekuensinya juga NaF itu tidak larut. Dan CaF2 kalau nggak salah nggak larut juga deh. Begitu. Karena Na plus sama Ca2 plus dia kan asam keras juga. Gitu. Nah, mungkin aku masuk ke beberapa fakta tentang fluor. Beberapa, cuma satu sih aku tulis ya. Eh, Fluor itu adalah sering ditambahkan dalam pasta gigi. Ini NaF sih. NaF itu sering ditambahkan dalam pasta gigi. Karena apa? Karena fluor itu dia memiliki ukuran yang menyerupai OH minus. Nah, terus kenapa kalau menyerupai OH minus?
Gigi kita itu terbentuk dari ini. Bentar ya. Gigi manusia itu adalah Ca5PO4 3OH. Dan kalau kita pas gosok gigi pakai yang ada fluorinnya, ada NaF-nya, maka si OH ini bisa digantikan menjadi Ca5PO4 3 kali F. Dan ini kelarutannya rendah. Makanya dia menguatkan gigi. Kalau ini kelarutannya bisa lebih tinggi lah. Kelarutan lebih tinggi. Berarti lebih gampang kropos. Itu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Klor. Klor itu Cl, ini halogen yang mungkin paling sering dijumpai. Hmm, klor itu dia wujudnya gas. Cl2 ya, misalnya Cl2 itu gas hijau kekuningan. Nah, kalau klor itu dia, oh ya, mulai dari sini kita bakal melihat yang namanya oksida halogen. Jadi unsur halogen yang ada oksigennya. Jadi kalau klor itu dia ada empat ya yang mungkin cukup terkenal. Ada ClO minus, ada ClO2 minus, ada ClO3 minus, dan ClO4 minus. Ini ClO minus ini adalah hipoklorit, ini klorit, ini klorat, dan ini perklorat. Nah, hipoklorit ini adalah kaporit yang ada di kolam renang. Dan ini em, kan aku pernah ngomong kalau unsur halogen itu kan cenderung ini ya cenderung oksidator kan ya. Nah, jadi dia itu si hipoklorit ini dia tuh cenderung oksidator. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya pengotor-pengotor yang di kolam renang itu bisa dibersihkan. Tapi tentunya dia tuh gak sekuat klorit atau klorat gitu. Makanya dia mild dan masih bisa dinikmati manusia gitu. Oke, kalau CL paling itu. Mungkin satu fun fact tentang CL. CL itu CL2 ya, sorry, gas CL2 disintesis melalui elektrolisis NaCl. Jadi jadi NaCl itu kan garam dapur ya. Dia itu bisa meleleh pada suhu sekitar 1000-an derajat Celcius, jadi panas banget. Tapi pada suhu itu, leburan garam ini bisa dielektrolisis dan menghasilkan gas Cl2 dan padatan natrium. Ya, benar. Itu. Jadi NaCl liquid, jadi Na liquid plus Cl2 gas. Oke, itu Cl ya. Kita lanjut ke Br. Kalau Br, ini aku langsung bahas oksidanya aja kali ya. Br itu hmm, dia punya beberapa oksida. Ada Br2O, ada Br2O3, ada Br2O5. Nah, ini kayaknya gak ada nama khususnya sih. Cuman kalau dia ion, kayak BRO minus, BRO2 minus, BRO3 minus, BRO4 minus, itu ya hippobromid, bromid, bromat, perbromat. Sama kayak yang Cl. Nah, sekarang aku tanya. em, Tadi kan Cl itu kalau kita sintesis harus pakai elektrolisis NaCl ya. Tapi kalau Br2 gimana? Kalau Br2, em, aku kan pokoknya yang satu hal yang harus kita pahami tentang halogen itu adalah bahwa halogen itu oksidator. Tapi semakin ke bawah, daya oksidasinya semakin lemah.
Artinya apa? Kalau kita punya gas Cl minus dan ada Br, salah, kebalik-kebalik. Gas Cl2 dan ada Br minus, di sini akan jadi apa? Di sini, si Cl2 itu adalah oksidator yang lebih kuat daripada Br. Artinya, dia akan tereduksi jadi Cl minus. Tukeran deh, menghasilkan gas Br2. Makanya, si Br, Br2 itu gampang disintesisnya. Kita tinggal cari oksidator yang kuat aja, yaitu Cl, kebetulan. Jadi Cl yang kita dapat dari elektrolisis itu, ya sekarang kita nggak harus elektrolisis NaBr atau apa gitu. Kita langsung aja tinggal cari Cl-nya aja. Gitu ya. Em, oh ya, Br itu wujudnya gas oranye. Well, ya sih gas ya dia. Enggak sih, sebenarnya dia gas liquid yang sangat volatil. Warnanya oranye. Jadi kalau kalian nanti ketemu di soal ada deskripsi-deskripsi yang ada oranye-oranye, itu pasti Br biasanya ya. Oranye. Terutama kalau gas. Gas yang oranye itu pasti Br. Oke, next. Terakhir, kita punya iod. Iod ini dia halogen terbawah. Hmm, dia itu oksidanya cuma satu, yaitu I2O5. Sebenarnya ada sih periodat teh, bukan ini ya, bukan ion ya. Ya sih kalau yang tetapnya cuma ini, tapi ionnya banyak. Mungkin yang paling umum itu periodat ya. Ini oksidator sangat kuat. Periodat itu dipakai kalau kalian ingat di materi SOP itu ada reaksi pemisahan gula menjadi asam format, karbon dioksida dan sebagainya pakai ini. Oke, paling itu sih sebenarnya halogen. Oh, satu lagi ya, aku mau nambahin. Kalau ada soal uji kualitatif, itu biasanya suka keluar tuh adalah perak, perak halida. Jadi AgCl, AgBr, AgI, dan sebagainya. Nah, eh, yang kita perlu tahu adalah antara AgCl, AgBr, dan AgI, itu makin ke bawah kelarutannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena Ag, Ag plus itu adalah asam yang sangat lunak. Jadi semakin lunak basanya juga, dia bakal semakin kuat ikatannya. Makanya kelarutannya berkurang. I minus kan basa yang sangat lunak ya dibandingkan Cl minus. Nah, makanya tapi Ag juga bisa membentuk kompleks dengan beberapa unsur, beberapa senyawa. Jadi, mungkin aku tulis aja ya. AgCl itu larut dalam NH3. Reaksinya kayak gimana? Jadi kalau kita punya AgCl padat ya, tambah NH3, si si Ag-nya bakal mengompleks dengan NH3-nya. Ya plus ya. Dua kali. Terus dia menjadi Cl minus gitu. Tapi AgBr gak bakal larut dalam NH3. Jadi kalau kalian nemu soal, misalkan ada padatan yang tidak diketahui nih, terus kita tambahin NH3, sebagiannya larut, sebagiannya enggak. Berarti di situ ada Br, ada AgBr gitu. Dan ada AgCl juga. Oke, next. AgBr itu larutnya dalam apa? AgBr larut dalam larutan tiosulfat. Jadi sama kayak tadi, kalau kita punya AgBr, terus tambah ini,
Dia bakal bikin kompleks ini, muatannya berapa ya? Lupa. 3 minus plus BR minus gitu. Oke, paling itu tentang halogen ya. Tapi kalau ada yang mau nanya langsung aja. Oke, next kita ngomongin tentang senyawa golongan 16. Nah, ini kalau dari PPT-nya ini yang paling panjang dibandingkan yang tadi dua tadi. Karena dia unsurnya cukup menarik. Golongan 16, unsurnya kita tahu ada oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Nah, oke. Ada beberapa pengamatan dulu sebelum kita masuk ke tiap-tiap unsurnya. Ada beberapa pengamatan yang bisa kita coba jelaskan dulu bersama-sama. Kedua, pertama, sorry. Pertama, eh, bentar, pengamatan. Satu, oksigen stabilnya apa? Oksigen ya. Oksigen di alam ditemukannya sebagai apa? Sebagai O2 kan ya. Terus kenapa sulfur bukan S2? Nah, jawabannya adalah karena O2 itu kan kalau kita lihat strukturnya dia kayak gini ya. Nah, kalau S2 dia itu tidak biasa terbentuk karena ukuran S terlalu besar. Simpelnya gitu. Jadi akibatnya si orbital P dari S itu sulit untuk tumpang tindih. Kalau O tuh gampang, dia dia biasa langsung kayak gini aja. Tapi yang S itu susah, kejauhan gitu. Oke, itu satu ya. Terus kedua, ini masih tentang O sama S. Hmm, kalau ada SF6 ada, tapi kenapa OF6 nggak ada? Ini harusnya anak TPB juga bisa sih, coba ya. Jawabannya adalah karena di S itu ada orbital D kosong, 3D yang kosong. Sementara O nggak punya itu. Oke? Pengamatan ketiga, H2O cair, tapi H2S gas. Ini juga harusnya TPB juga bisa jawab sih. Jawabannya adalah karena di H2O ada ikatan hidrogen ya. Aku kurang suka sih nyebutnya ikatan hidrogen ya. Aku lebih suka nyebutnya interaksi hidrogen. Gitu. Oke, jadi tiga penguatan ini sebagai eh, pemanasan sebelum masuk ke unsur-unsurnya ya. Jadi mungkin sekarang kita masuk ke unsur dulu. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen itu bisa berteman dengan unsur apapun karena bisa membentuk senyawa dengan unsur apapun, hampir unsur apapun. Nah, kalau oksigennya sendiri, dia itu bisa membentuk tiga spesies berbeda. O2, 4 sih sebenarnya. Ada O2, ada O22 minus, ada O2 radikal, sama ada O3. Nah, ini mungkin bisa kita tinjau dari orbital molekul ya sebenarnya. Yang mana kalau kita punya
Hmm, gambarnya di mana ya? Enaknya. Sini aja lah ya. Kalau O2 itu kita punya sebentar. Aku coba ingat-ingat. Ini, ini ya. Ini S, S sigma bintang, ini P bintang, ini P. Nah, kalau O2, dia itu pengisiannya kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kalau O22 minus, berarti, eh, begitu sih. Salah-salah. Nah, itu dia. Kalau O22 minus, berarti dia punya dua elektron tambahan ya. Berarti dia orbital pi bintangnya terisi dua lagi. Terus O2 radikal, dia punya satu aja. Jadi kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini pernah ada soal tentang orde ikatan dari ketiga spesies oksigen ini. Jadi kalau orde ikatan ingat kan, dia jumlah elektron ikatan dikurangi elektron anti ikatan per 2 kan. Berarti ini O2 itu kayak gini ya. Kalau O22 minus dia tuh kayak gini. Dan O2 radikal itu, ntar aku lupa. 1,5 deh kalau nggak salah ikatannya itu. 1,5. Nah gitu ya. Nah itu buat yang diatomik. Oh ya, sama mungkin ditanya juga tentang paramagnetismenya. Apakah dia paramagnetik itu dia magnetik? Itu lihat aja dari sini sih. Kalau kita mau ngurutin berarti yang paling magnetik itu O2. Bentar. Sifat magnetik itu O2 lebih dari O2 radikal, lebih dari O22 minus. Oh ya, BTW, O2 radikal itu superoksida BTW namanya. Terus yang O22 minus sebutnya peroksida. Nah, fakta menarik, litium itu membentuknya Li2O, oke? Tapi natrium itu membentuk Na2O2. Terus kalium membentuknya KO2. Jadi ini naturalnya aja sih bersama oksigen. Artinya kalau litium itu dia oksida, natrium itu dia peroksida, dan kalium itu dia superoksida. Unsur lain ada kan yang kayak gitu? Ada. Jadi kalau barium dia itu BaO2 bisa. Jadi eh iya benar BaO2. Terus CS juga sama. CSO2. Tapi yang paling umum itu adalah ya oksida aja, bukan peroksida atau superoksida. Gitu ya. Next ada ozon, O3. Ozon itu katanya dulu pernah bikin lubang di atmosfer, tapi sekarang sebenarnya udah lumayan ketutup lagi. Karena manusia telah berhenti menggunakan fluorohidrokarbon buat pendingin, gitu ya. Nah, ozon itu strukturnya kalau nggak salah ada resonansinya ya kayak gini. Jadi di ozon itu ada satu atom O yang punya muatan formal negatif, satu atom O lagi punya muatan formal positif, kayak gini. Nah, ozon itu lebih bersifat oksidator dibandingkan O2, begitu. Oke, lanjut. Oh iya, harusnya ini sebentar ya. Harusnya ini aku punya tabel yang buat ditunjukin deh. Em, aku bakal ngebahas mengenai keasaman oksida. Jadi
Oksida tuh bisa punya sifat asam basa berbeda-beda. Dari asam banget sampai basa banget juga bisa. Nah, gimana cara kita tahu dia asam atau basa? Kita lihat bilangan oksidasinya. Bukan oksigennya, tapi si unsur yang mengikat oksigen. Bentar. Kayaknya stream aku nge-lag. Bentar ya. Oke, sebentar. Hmm, oke, maaf ya. Tadi aku lagi ngebahas mengenai oksida. Jadi, oksida itu bisa ada yang asam, ada yang basa, ada yang amfoter, dan ada yang tidak reaktif, ada yang campuran juga. Nah, kita lihat bilox dari unsur yang mengikat oksigen. Jadi kalau dia biloxnya plus satu atau plus 2, dia itu basa. Contohnya apa? Contohnya Na2O atau CaO. Dia itu basa. Oke? Terus kalau dia plus 3 atau kayak plus 3 aja sih. Plus 3 ya. Dia itu amfoter. Oh, plus 4 juga sih. Contohnya apa? Al2O3, terus MnO2. Nah, tapi catatan, ini hanya berlaku jika dia logam. Nah, kalau non logam gimana? Kalau non logam, dia tuh gak bisa basa. Oksida non logam itu selalu asam. Kalau kita punya non logam dia plus 5 atau seterusnya, dia itu asam. Misalkan apa ya? Hmm, HNO3 gitu ya. Itu kan asam ya. Nah, oh ya, tapi dia ini spesies tidak boleh bermuatan ya. Jadi kayak kalau NO3 minus itu kan dia bukan asam ya. Itu. Terus kalau dia semakin kecil, dia harusnya semakin lemah keasamannya. Gitu. Nah, itu sifat dari keasaman atau kebasaan unsur yang mengikat oksigen. Nah, oksida lain ada nggak? Oksida lain ada dong. Contohnya apa? Contohnya Fe3O4. Ini kalau dihitung bilang oksidasinya berapa ya? Kan O4-nya minus 8 ya. Berarti Fe3-nya berarti 8/3 dong. Ya, tidak begitu. Karena dia tuh oksida campuran. Jadi ada Fe2 sama ada Fe3 di sini. Nah, jadi kadang kita harus coba mengklasifikasikan oksida berdasarkan dia tuh mengikat apa dan apakah bercampur dengan yang lain. Gitu. Oh iya, aku baru kepikiran contoh lagi buat yang asam, buat yang monogam. Misalkan CO2 atau CO juga bahkan. Ini kan CO2 tuh dia C-nya plus 4 ya. Terus CO juga dia plus 2. Nah, ini dia itu sifatnya asam tapi lemah. Jadi karbon dioksida itu bersifat asam. Gitu. Ya bisa ya. Nah, paling itu buat oksigen. Kita punya unsur lain. Yang berikutnya adalah sulfur ya. Nah, sulfur dia itu banyak alotropnya.
Jadi kita bisa punya S4, S5, S6, dan seterusnya S8. Yang paling umum itu S8. Dia itu sulfur belerang yang ditemukan di gunung berapi. Kenapa bisa banyak? Karena ikatan SS itu kuat. Ikatan S dengan S itu kuat. Oke, sekarang aku bakal bahas cara kita memperoleh sulfur. Cara memperolehnya. Kalau sulfur, dia itu eh, ada dua cara. Ada ekstraksi fresh, yaitu kita meleburkan belerang, dipanasin aja. Ini gampang sih sebenarnya. Jadi belerangnya awalnya padat mungkin menjadi liquid gitu. Contohnya ya gitu. Nah yang kedua ada Klaus. Kalau Klaus, kita itu mereaksikan hidrogen sulfida H2S dengan SO2 menghasilkan sulfur. Nah, mungkin dari reaksi ini saja kita bisa lihat bahwa sulfur itu bisa mengalami konproporsionasi, ya nggak? Jadi dia punya H2S, kita punya SO2 menjadi sulfur. Yang mana H2S itu kan dia sulfurnya plus 2 ya. Terus yang SO2 dia sulfurnya minus. Eh, bentar, salah, salah, salah. Ini minus 2 sorry. Ini minus 2 ini plus 4. Tuh. Tapi ini nol. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat diagram Frost dari sulfur, sulfur itu dia punya sifat seperti ini. Ini bahasa Jerman ya. Ya, ini keadaan asam gitu ya. Ini asam, ini basa. Tuh. Nah, artinya apa? Dalam keadaan basa, bilangan oksidasi tinggi lebih disukai. Sedangkan di asam, bilox rendah disukai. Mereka bahkan hampir hampir apa ya? Hampir saling bercermin gitu loh kalau dilihat ya. Nah, itulah makanya alasannya kenapa ekstraksi Claus itu bisa berhasil karena dia itu keadaannya tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Nah, makanya kita bisa menghasilkan es doang gitu pada keadaan itu. Jadi kayak kompromi antara yang asam dengan yang basa. Oke, sulfur aku terakhir materi tentang sulfur adalah tentang oksidanya ya. Jadi oksida sulfur tuh banyak. Ini agak dihafalin aja sih sebenarnya. Ada SO3 2 minus, dia ini sulfit, sorry. SO4 2 minus, yaitu sulfat. Ada S2O3 2 minus, yaitu tiosulfat. S2O4 2 minus, ditionat. S2O5 2 minus, disulfat. S2O6 2 minus. Sorry. Ini ditionit ya, bukan ditionat. Ditionat. Dan yang terakhir ada S2O8 2 minus persulfat. Kalau nggak salah praktikum SFP pernah pakai persulfat. Atau apa ya, lupa aku juga. Pokoknya kalau kalian pernah bikin gantungan kunci, atau pernah beli gitu ya, yang ada kacanya gitu, itu biasanya kacanya dibikin dari resin yang dikeraskan pakai persulfat. Nah, mungkin aku gambar strukturnya ya, biar bisi aja diminta gambar gitu ya. Sulfit itu dia simpelnya mirip kayak mirip kayak C2, mirip kayak CO3 2 minus karbonat kan itu ya. Tapi ini C-nya diganti sama S. Terus sulfat
Ini harusnya udah pada tahu ya, sulfat mah. Kayak gitu. Tiosulfat kita gantikan satu O dengan S. Gitu. Kalau di tionit, kita bikin ikatan S dengan S. Terus, ya kayak gini sih. Ini mirip kayak oksalat. Apa? Anion oksalat. Kayak gini juga. Tapi sekali lagi, C-nya diganti dengan S. Di sulfat, mirip kayak yang di atas, tapi sekarang ada satu O yang jadi jembatan. Sebentar. Itu ya. Di tionat gimana? Nah, lihat namanya. Ini mirip banget kan, di tionat, di tionit. Berarti kalau ini ada ikatan SS, di sini juga ada ikatan SS dong. Karena namanya mirip. Ya udah, kita bikin aja dulu ikatan SS-nya. Terus, yang tadinya cuma ngikat dua oksigen, sekarang ngikat tiga. Gitu. Terus terakhir persulfat, itu ada ikatan peroksidanya. Jadi, kayak kayak dua sulfat aja. Nah, gitu. Ini kadang ada soal buat buat nentuin ini bilangan oksidasi sulfurnya gitu. Tapi harusnya bisa lah ya kalau bilangan oksidasi ini. Yang penting oksigennya -2 aja. Kayak gitu ya, kira-kira. Hmm, harusnya cuma itu. Oh, ada sih dua unsur lagi sebenarnya yang buat dibahas. Ada selenium sama tellurium. Tapi aku cuma mau ngasih tahu fun fact aja sih. Kalau selenium itu dia dipakai dalam display beberapa layar seperti layar TV. Pakai Eyeshadow, senyawa itu CDSE. Ya, kalau mau tanya, ya boleh. itu yang tadi struktur di Tionet yang itu Oh, berarti -4. oh iya iya iya, aku salah kayaknya. Harusnya rangkapnya kayaknya ada lagi deh. Jadi rangkapnya ada Nah, 4 mungkin gitu kayak ya, gitu Kak, ya. berarti. Iya, betul. Oke, makasih, Kak. Oke, sip sip sip. Kasih ya koreksinya. Oke. Ya, kalau selenium tadi ya, selenium itu dipakai dalam display layar seperti layar TV dan layar apa gitu ya, aku lupa. Tapi dia tuh pakai CDSE, yaitu material semikonduktor yang pada ukuran nano dia itu bisa diatur untuk mengalami fluoresensi dengan warna yang berbeda-beda. Oke. Kalau tellurium, aduh jujur aku lupa. Aku kenapa nulis tellurium di sini, tapi harusnya ada ya, tapi aku lupa faktanya apa. Oke, paling itu tentang unsur 16. Nah, sekarang aku udah nyiapin 3 soal buat latihan. Ini 2 soal dari ujian tahun lalu. Satu lagi ada di folder latihan juga sebenarnya. Nah, kalau di ujian tahun lalu tuh materi halogen dan apa gas mulia itu masuknya di ujian satu. Jadi 2 soal berikut ini aku bakal source-nya dari ujian satu. Aduh, mana ya? Eh, bentar, nih gambarnya sama. Gak apa deh. Tuh, aku ngelik lagi ya. Bentar. Nah, oke, baru muncul. Oke, ini soal tentang halogen ya. Di sini kita tahu ada ini uji kualitatif sebenarnya. Jadi kita perlu menentukan cara untuk membedakan
dua unsur berbeda. Oke, di sini kita punya reaksi berupa larutan perak nitrat, amonia, kalsium klorida, air klor, dan kloroform yang dapat digunakan untuk membedakan senyawa yang mengandung unsur golongan 17 sesuai narasi di bawah ini. Oke, yang pertama, kita punya asam fluorida dan asam klorida. Oke, sebenarnya di sini kan kita mau membedakan kan ya, dan minimalnya cuma dua cara. Tapi di sini sebenarnya caranya ada tiga. Jadi aku bakal tulis tiga-tiganya. Oke, buat yang A, kita punya F minus sama Cl minus. Jadi cara satu yang paling gampang adalah kita tambahin perak nitratnya. Ini AgNO3. Karena AgF itu larut, sementara AgCl tidak larut. Jadi Ag plus tambah F plus, F plus lagi F minus, itu tidak bereaksi. Tapi Ag plus dengan Cl minus bakal bereaksi, membentuk padatan. Oke, itu cara satu. Cara dua ada. Cara dua adalah kita di sini punya bereaksi apa lagi? Kita punya kalsium ya. Nah, kalsium itu seperti kebalikannya dari perak di sini. Kenapa? Karena kalsium itu bakal mengendap dengan F. Jadi kalau kita punya Ca2 plus dengan 2 F minus, bakal menjadi CaF2 solid. Terus kalau kita punya Ca2 plus dengan Cl2 minus, Cl2 minus, 2 Cl minus, itu tidak bereaksi. Nah, cara tiga gimana? Cara tiga ini sebenarnya reaksinya sama. Apa ya? Reaksinya tuh, ya reaksinya sama. Cuman dia tuh reaksi asam basa. Sebentar. Sebentar ya. Oh, oh ya bisa 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 kok. Jadi kalau ke cara tiga adalah menggunakan si amonianya. Kenapa pakai amonia? Karena HF itu asam lemah, tapi HCl asam kuat. Jadi kalau kita punya amonia, dia itu kalau direaksi dengan HCl, dia itu pasti titik ekivalennya lebih jauh. Ya, titrasi sih sebenarnya. Tapi jujur karena soal ini tuh meminta kita nulisin reaksi kimia gitu ya. Sementara reaksinya sama aja sebenarnya. Kayaknya lebih aman kita pakai cara satu sama 2 tadi sih, daripada nulis yang ini. Gitu ya. Oke, itu soal pertama. Soal kedua, kita punya NaBr dengan NaI. Keduanya padatan warna putih pada suhu ruang, mudah larut dalam air, menghasilkan larutan tidak berwarna. Kita diminta tuh dua cara untuk membedakan kedua senyawa tersebut. Oke, yang pertama sebenarnya sama kayak tadi sih. Kita tambahin AgNO3. Kenapa AgNO3? Karena dia bakal mengendap dengan dua-duanya. Tapi warnanya beda. Kalau AgBr, dia tuh eh apa ya, kayak kuning pudar warnanya. Sementara AgI, dia warnanya kuning. Itu satu ya. Terus kedua, kita punya NaBr, NaI.
Sebentar, aku berpikir dulu. Oh, bisa, bisa, bisa. Kalau kita kan di sini punya ini ya, air klor itu Cl minus ya. Bentar. Oh, mungkin kloroformnya deh. Ya, mungkin kloroform ya. Jadi, kita bisa pakai reaksi iodoform. Aduh, putus lagi. Bentar ya. Oke, aku share screen lagi. Ya, jadi cara kedua adalah menggunakan reaksi iodoform. Jadi kalau kita punya CH3Cl, CHCl3 direaksikan dengan I minus, itu akan menghasilkan CH, dan menghasilkan apa ya, aku lupa. Hmm, iodoform itu CHI minus ya harusnya. CHI3, sorry. Ya, CHI3. Dan ini padatan kuning. Dan setauku BR itu gak bisa menghasilkan ini. Jadi sedikit demi sedikit si Cl itu bakal tergantikan kalau I-nya berlebih. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah mengenai gas mulia. Oke, em, kita di sini punya xenon trioksida. Jadi udah tahu kita main sama XCO3 ya. Ini senyawa yang tidak stabil, sifatnya oksidator dan sebagainya. eh di sini kita diminta menulis reaksi aja sih. Yang pertama, tuliskan reaksi persamaan kimia bersetara untuk pembuatan xenon trioksida. Di sini dijelasin nih di soal, dia dapat dihasilkan dari reaksi hidrolisis xenon hexafluorida. Oke, kita tulis aja langsung ya. Berarti kita punya XF6 tambah air, ini somehow menghasilkan XL3. Berarti airnya perlu berapa? Perlu 3 kan ya? Karena oksigennya perlu 3. Nah, terus si hidrogennya itu mengambil F-nya. Udah gitu. Yang B, tuliskan persamaan reaksi setara untuk pembuatan senyawa XeO2F2. Nah, sekarang kita dikasih narasi lagi nih. Kalimat kedua, xenon trioksida dapat bereaksi dengan xenon oksotetrafluorida menghasilkan XeO2F2. Jadi kita punya XeO3 tambah XeOF4 ya. Ini menghasilkan XeO2F2. Nah, karena di sini sebenarnya jumlah oksigennya ada berapa? Ada 4 kan ya? Terus fluornya juga ada 4. Berarti ini harusnya ada 2 dong, supaya dia setara. Dan dia gak mungkin menghasilkan produk lain. Harusnya ya nggak mungkin ya. Karena gak ada hidrogen buat mengambil F-nya gitu dan sebagainya. Oke, yang C, kita diminta menggambar struktur XeO2F2. Ini tadi udah pernah aku gambar ya di atas. Jadi XeO2 itu dia punya pasangan elektron bebas kayak gini ya. Dia bentuknya jungkat-jungkit. Oke, berikutnya yang D, kita harus baca narasi lagi di sini. Kenapa? Yaitu kalimatnya dalam basa.
xenon trioksida dapat mengalami disproporsionasi menjadi unsurnya dan ion persenat. Oke, kita punya tiga informasi di sini. Kita tahu produknya apa aja, kita tahu kondisinya apa. Berarti kita tinggal bikin reaksi redoxnya aja kan. Bentar, tadi itu apa? XeO2F2 ya? Oh enggak, xenon trioksida. Berarti kita bikin reaksi satu, XeO3 menghasilkan Xe ya. Ini reduksi atau oksidasi? Ini reduksi ya. Kita coba setarakan, tambah 3H2O. Terus di sebelah kirinya kita tambahkan hidrogen ya. Atau H+, sorry. Nah, tapi ceritanya ini kan dalam keadaan basah ya. Berarti kita coba tukarkan. Jadi di sini 6H2O tambah XeO3 menjadi Xe plus apa ini? 3OH minus. Kok gitu sih? Kebalik. Kebalik gak sih? Bentar ya, aku lupa. Kok aku lupa sih cara menyetarakan redox. Hmm, oh ini gak sih? Sebentar. Ya, gini gak sih harusnya? Oke. Nah, kalau kayak gini, berarti kita tambahkan elektron di sebelah kiri ya. Berarti 6 elektron. Nah, satu reaksi beres. Sekarang reaksi kedua, reaksi oksidasinya ya. Jadi XCO3 menjadi persenat. Kalau ada perperan berarti ada 4 oksigen kan ya. Kayak perklorat, perbromat, periodat. Berarti XeO4 minus. Ini kekurangan hidrogen oksigen. Tambah di situ, di sini tambah hidrogen. Dua biji. Sekarang kita coba tukar-tukarin lagi kayak tadi. Berarti si H2O-nya ke sebelah sana, 2H plusnya menjadi 2OH minus. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba tambahkan reaksinya. Oh ya, ini kurang kurang elektron. Ya elektronnya sebelah sini, satu. Berarti ini dikali 6, ini dikali satu, kita tambahkan jadi apa? Menjadi 7XeO3 tambah 12OH minus ya, 6OH minus tambah berapa H2O? Nggak, kayaknya nggak ada deh. Ya udah ya, menjadi 6XeO4 minus tambah, aduh, apa ya koneksi aku jelek banget. Hmm, sebentar. Oke, Bismillah, dia kan crash lagi. Kayaknya kepanasin sih tablet aku. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Kita menyetarakan. Kita tadi sampai mana? Kita tambah 6H2O berarti 3H2O di sini. Nah, kayak gini ya berarti. Dan jangan lupa sama xenonnya. Nah, gitu. Oke, aman ya. Sekarang kita eh, udah dapet nih yang soal yang D. Sekarang yang E ya. Kita
punya narasi lagi terakhir, ion persenat itu dapat mengoksidasi Mn2 menjadi ion permanganat. Kita udah tahu juga nih produknya apa, permanganat. Kita juga udah tahu si reaktannya apa. Xenon itu stabilnya apa? Oksidasi nol kan ya? Berarti si persenatnya menjadi Xe0. Yang E, kita punya XeO4 minus menjadi Xe. Ini dalam keadaan basah juga gak sih harusnya ya? Terus ini tambah 4H2O, ini tambah 8H plus, terus tukeran berarti jadi 4H2O tambah XeO4 minus menjadi tambah 4OH minus. Elektronnya di sini ada 7. Terus yang Mn gimana? Mn-nya Mn2 plus menjadi MnO4 minus. Di sini 4H2O, di sini 8H plus, tukeran. Berarti di sini 8OH minus tambah Mn2 plus menjadi MnO4 minus tambah 4H2O. Sekarang kita setarakan elektronnya. Di sini kurang berapa? Hmm, bentar. Kok gini sih? 8OH minus tambah. Oh, 5 ya, benar. 5 elektron. Nah, ini penyetaraannya agak sulit ya, karena kita bilangannya. Aduh, coba aku ganti WiFi dulu deh. Pakai kuota HP. Mohon Kayaknya ditunggu lebih sebentar ya, teman-teman. kayaknya lebih Oh, udah, lancar deh Kak. sekarang. Iya, kalau pakai ya, kalau Oke, pakai nih. kuota kayaknya lebih lancar. Oke, tadi sampai penyetaraan ya. Nah, ini berarti yang di atas perlu dikali 5, yang di bawahnya perlu dikali 7. Dan ini panjang. Jadi reaksi satu ada elektronnya hapus aja langsung ya. 5 kali 20, 5 kali 4, 20. 5XeO4 minus, jadi 5Xe tambah 40 OH minus. Yang bawah kali 7 berarti 7 kali 8, 56, 7 Mn2 plus, 7 MnO4 minus, tambah 28 H2O. Ini kita tambah, ini jadi 16, ini jadi 8. Oke, berarti ini 16 OH minus, tambah 7 Mn2 plus, tambah 5 XeO4 minus menjadi 5Xe plus 7 MnO, ini 4 kan ya? MnO4 ya benar. MnO4 minus. Nah, jadi seperti itu ya. Bentar.
Muatannya udah setara belum sih? Hmm, kok gak setara ya? Bentar. Kayaknya ketinggalan sesuatu. Hmm, 7, 8, 5. Ya, kok bisa gak setara ya? Oh, bentar. Kayaknya setara deh. Ini 5 kan ya? 5 tambah 14 minus 5 tambah 14 plus 9. Oh iya, deh benar setara-setara. Oke, panik dikit. Sama ini jangan lupa H2O-nya. Nah, itu. Oke, itu buat soal yang gas mulia ya. Nah, buat soal terakhir, ini soal mengenai unsur 16. Aku lupa download, harusnya di sini. Ini dia. Oke, soal terakhir. Di sini kita diberikan 6 jenis latihan. Yang pertama, kita diminta menjelaskan apakah penguraian peroksida terjadi secara spontan dengan adanya Br minus atau Cl minus. Oke, berarti kalau kayak gini, kita punya H2O2. H2O2 ini kan dia oksidator kuat ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Cl minus dan Br minus itu berasal dari, atau kita kalau kita oksidasi bakal menjadi Cl2 dan Br2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah potensial oksidasi H2O2 itu lebih tinggi dibandingkan potensial reduksi dari Cl minus menjadi Cl2. Nah, ini perlu kita bandingkan ya nilainya. Nah, ini coba aku cari dulu nilainya berapa. Hmm, oke, kalau H2O2 itu dia sekitar plus 1,77 ya. Sementara kalau Cl2 itu potensial reduksinya sebesar plus 1,36. Nah, artinya apa? Artinya benar, ternyata H2O2 itu mampu melawan potensial reduksi dari Cl2. Artinya, karena E0 untuk H2O2 ini menjadi oksigen ya kalau nggak salah, aku lupa. Hmm, bukan menjadi oksigen, jadi H2O ya. H2O itu lebih tinggi daripada N0 untuk Cl2, Cl minus. Artinya eh, dapat terjadi spontan gitu. Kita bahkan nggak perlu nulis reaksinya sih sebenarnya. Intinya harusnya dia H2O2 jadi H2O kan ya, berarti tambah sebentar. Ini 2H2O, 2H plus tambah 2E. Nah, gitu. Terus ini Cl minus menjadi Cl2 tambah 2E. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Oke, itu satu ya. Sekarang yang dua. Kita diminta menyatakan apakah oksidat berikut asam, basa, netral, atau amfoter. Oke, ini yang tadi ya, sifat oksidat tadi. Jadi, pertama adalah CO2.
CO2 itu dia C-nya plus 4 ya. Dia itu asam. Karena dia bilang oksidasinya lumayan tinggi. Kemudian kita punya P2O5. Ini juga dia P-nya berapa? Plus 5 ya. Dia asam juga ya. Non logam. Kemudian SO3. Ini juga asam. Banyak yang asam ini. Terus ada MgO, K2O, Al2O3. Oke. MgO sama K2O, dia itu keduanya memiliki logam yang bilangan oksidasi kecil. Jadi ini plus 2, ini plus 1. Berarti dia sama-sama basa. Nah, Al2O3, dia amfoter ya. Karena dia bilangan oksidasi 3. Nah, terus terakhir itu CO ya. CO itu pas aku baca-baca lagi, ternyata dia tuh bukan asam ya, tapi bahkan dia netral. Jadi bukan asam lemah. Kayaknya batasnya itu sekitar 3 sih, 3 sampai 4 gitu. Baru dia bisa dianggap asam. Oke, aman ya. Soal 3, ikatan hidrogen mana yang lebih kuat? SH dengan O atau OH dengan S? Ini jujur aku lupa ini jawabannya apa, tapi ini pernah dibahas di kelas ya sebelumnya. Dan kalau kita merujuk dari definisi ikatan hidrogen, harusnya yang ini ya. Kenapa? Karena ikatan hidrogen itu pada dasarnya kan ikatan yang terjadi antar molekul ya, bukan pada molekul yang sama ya. Makanya yang bisa disebut ikatan hidrogen itu ini. Tapi ini kan antara H dengan O, kalau ini antara H dengan S. Jadi kalau dari feeling aku sih ini yang lebih kuat ya. Cuman aku agak lupa. Oke. Terus yang keempat, manakah dari pelarut etilen diamin atau SO2 yang tidak dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa ini? Hmm, Bersifat basa dan reduksi ya. Sebentar. Oke, berarti ini redox lagi ya. Kita hubungkan dengan redox. Kalau soal nomor 4 ini, kita kan punya Na2S4 ya, dan K2TE3. Kalau Na2S4 dia punya em, anion S42 minus kah ini? Hmm. Tapi kalau dia kalau kita lihat dari diagram Latimer, diagram Frost dari sulfur, seharusnya, mana dia? Nah ini dia. Sulfur itu dia bisa teroksidasi pada keadaan basa dan tereduksi pada keadaan asam. Berarti kalau lihat dari soalnya, adakah basa yang oksidator atau asam yang reduktor? Tidak ada ya. Kalau dia di sini kan asamnya dia justru pengoksidasi, kalau di sini basanya justru reduksi. Berarti eh, dua-duanya tidak dapat bereaksi dengan Na2S4. Untuk bisa mereaksikan sulfur, kita perlu mereduksi pada keadaan asam atau mengoksidasi pada keadaan basa. Gitu. Nah, terus kalau tellurium gimana? Nah, ini tellurium aku perlu lihat dulu sih diagram Frostnya kayak gimana. Betul, ini latihannya tuh yang bagian ini ya. Ini tuh latihan di kelas gitu sih, jadi bukan buat ujian. Harusnya di ujian kalau ada yang oksidasi-oksidasi gini, kecuali unsur-unsur yang wajar gitu ya, itu harusnya dikasih. Kayak misal tellurium gitu. Tellurium itu
Sebentar. Dia itu stabil pada keadaan dasarnya. Jadi kalau dia tellurium dengan bilangan oksidasi negatif, dia pengen teroksidasi. Tapi kalau dia bilang oksidasinya positif, dia ingin tereduksi. Di sini kita punya Te3 2 minus ya. Te3 2 minus. Berarti dia bilang oksidasi negatif ya. Dia lebih stabil jika teroksidasi. Berarti di antara ini yang bisa mengoksidasi dia adalah SO2 ya. Berarti SO2 dapat mengoksidasi K2TE3. Oke, mungkin gitu ya. Buat soal 4. Terus soal 5, urutkan spesi berikut dari zat reduksi terkuat hingga zat pengoksidasi terkuat. Oke, ini apa sih? Ntar S2. Oh, ini S2O8 ya. Nah, oke. Yang nomor 5, kita punya SO4 2 minus, SO3 2 minus, dan S2O8 2 minus. Mungkin di sini kita hitung dulu bilangan oksidasinya ya. Bilangan oksidasi dari S-nya. Kalau yang pertama, ini kan minus 8 plus 6 ya. Kalau yang kedua dia minus 6 minus 2, berarti dia plus 4. Kalau yang terakhir dia minus 16 plus 7. Nah, ini semua, kalau kita lihat, dia itu dalam keadaan basah ya. Kenapa dalam keadaan basah? Karena dia munculnya ini, anion-anionnya. Berarti, kalau dalam keadaan basah, dia stabilnya teroksidasi atau tereduksi? Stabilnya teroksidasi ya. Nah, artinya di sini yang cenderung untuk cenderung teroksidasi itu ini. Berarti ini adalah reduktor terkuat. Jadi kalau kita urutkan dari produksi terkuat itu awalnya pasti SO3 2 minus. Terus dari dua ini lagi yang paling stabil itu yang mana? Sebenarnya SO4 2 minus itu paling stabil ya. Dan S2O8 itu dia cenderung mengoksidasi. Jadi sini SO4 2 minus, di sini S2O8 2 minus. Ini oksidator, ini reduktor. Itu ya. Oke, terakhir. Kita punya soal 6. Berikan rumus untuk Te6 dalam kedaulatan asam dan bandingkan dengan rumus untuk sulfur 6. Ini banyak soal tellurium ya, aku belum baca tellurium sih. Nah, tapi kebetulan untuk soal ini, aku tahu bahwa tellurium 6 itu dalam keadaan asam adalah H6TeO6. Kalau S dalam keadaan asam itu dia adalah SO4 2 minus atau H2SO4 sih sebenarnya. Nah, ini timbul karena dalam H6TeO6 itu kita punya atom Te kan ya. Te itu bisa atau bukan bisa ya, memiliki ukuran atomnya cukup besar. Untuk berikatan dengan 6 oksigen. Sedangkan sulfur itu dia terlalu kecil. Dia tidak punya elektron yang berada sangat jauh dari pusat atomnya untuk bisa membuat ikatan seperti itu. Jadi mungkin penjelasan seperti itu ya buat nomor 6. Oke, mungkin buat latihan sampai sini ya.
Ada pertanyaan nggak ya? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya boleh. Tadi yang soal golongan 7 terkait eh Cl- sama Bl- yang bisa ngoksidasi, yang bisa ngereduksi H2O2, yang soal H2O2 tadi, Kak. Oh ini, Ya, emang sih, ya ini ya. itu kalau misalkan kita nggak tahu data potensialnya, bisa nggak pakai sifat kualitatif yang urutan kekuatan dari oksidator golongan 7 itu, Kak? Oke. Sebenarnya bisa sih, tapi gimana ya? Di sini tuh kan sebenarnya tujuan ngerjain soalnya adalah kita pengen tahu dia itu bisa gak sih melawan daya oksidasi dari Cl2 gitu. Cl2 atau Br2. Makanya aku di sini tuh cuma pakai Cl2, bahkan aku gak nge-consider Br2 karena aku tahu bahwa Br2 itu pasti lebih kecil daripada ini. Tapi bahkan di situ pun kita gak bisa tahu mana yang lebih besar sih. Jadi harusnya apa ya? Kita gak bakal tahu H2O2 itu lebih besar daripada Cl2 atau enggak si potensial reduksinya. Jadi harusnya kalau kalau di ujian tuh dikasih sih harusnya ya potensial reduksi. Kecuali yang emang kualitatif gitu, kayak makin ke bawah dia makin mudah teroksidasi atau semacamnya. Oke, makasih. Menjawab ya. Oke, Aku mau tanya Kak, boleh. terkait yang soal nomor satu, yang A, yang ngebedain HF sama Cl. Itu kan tadi memang iya sih Kak Shadow sempat bilang yang dipakai cara satu dua aja. Karena cara tiga itu lebih ke pengamatannya kan. Cuma ini yang nah itu titik ekuivalen lebih jauh. Itu kayaknya buat yang HF gak sih Kak? Karena kan HF asam lemah. Jadi dia lebih lama tercapai titik ekuivalen. Hmm, Atau enggak. Karena bukan kalau bukan kita bukan. punya larutan HCl sama larutan HF, pH awal yang HCl kan lebih rendah ya. Oh, oh ini. Jadi titrannya tuh bukan si asamnya. Ya, karena kan kita punya larutannya si NH3-nya kan ya. Oh iya sih benar. Oh iya, aku tadi mikirnya tuh asamnya yang jadi titran kan makanya kebalik. Oh, oke. Oke, Ya, makasih Kak. ini emang caranya juga agak ke stretch sih. Kayak gak tahu aku juga kalau di ujian ini bakal dibenerin atau enggak. Karena reaksinya sebenarnya sama aja kan, asam basanya. Iya benar Gitu. Kak, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, aku mau make sure deh. Tadi tuh aku agak lupa. Jadi domain elektron di xenon tuh ada berapa ya maksimalnya? Kalau domain, em, 7 gak sih harusnya? Aku lupa ya. Oke, 7 deh. Coba ya kita gambar-gambar. Kalau XE itu kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau misalkan semuanya berikatan dengan F gitu. Berarti kan satu ya. Berarti 7 domain totalnya. Tapi itu maksimalnya ya. Kalau misalkan dia ada ikatan dengan O kan itu ikatan rangkap ya. Berarti dia berkurang satu domainnya gitu. Oke Kak, makasih. Oke. Oh, Kak, aku mau nanya. Iya, halo. Halo, halo, Kak.
Gimana? Ah, Mau nanya. ah, aku suaranya udah jelas belum? Kok Fauzan kayak membuli Udah, aku? udah jelas. Tapi kecil aja Mau sih. nanya, mau nanya yang tentang ikatan hidrogen yang tadi, boleh tolong Iya. dijelasin lagi nggak Kak? Kayak apa? Berarti Oh, dia nggak ada hubungannya sama atom yang mengikat si H-nya ya? Kayak misalnya kalau misalnya O sama H yang punya kanan, apa sih? Kalau yang kanan kayak apakah H-nya bakal lebih elektropositif daripada yang sebelah kiri dan segala macam atau pure cuman dari ikatan interaksinya aja Kak? oke. Yang ini tuh dulu pas aku di kelas Kugu tuh pernah dibahas gitu. Yang mana yang lebih kuat, cuman aku agak lupa jawabannya apa. Tapi eh, kalau nggak salah ya, harusnya tuh kan ikatan hidrogen tuh pada dasarnya antara dua molekul kan, bukan pada satu molekul. Jadi yang dilihatnya ininya kan, bukan si ininya. Nah, dari itu kita tahu yang harusnya bisa berikatan hidrogen dengan yang membentuk ikatan hidrogen dengan H itu adalah ya O, nggak bisa pakai S. S itu pasti lebih lemah. Jadi O itu bakal lebih kuat bahkan kalau si H-nya itu gak berikatan dengan O gitu. Jadi kalau H-nya berikatan dengan S pun dia bisa berinteraksi hidrogen kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih oksidasi. Oke, ada yang mau lagi? Oke, mungkin kalau gak ada yang mau bertanya lagi, aku bisa serahkan lagi ke Hana ya. Oke, makasih banyak Kak Shadow atas tutornya malam ini. Aku juga berterima kasih ke teman-teman yang udah hadir sampai akhir. Semoga tutor dari Kak Shadow ini bisa jadi amunisi kita buat menghadapi kuis yang sudah dua kali ini tidak terprediksi ya teman-teman. Tapi semoga besok bisa tetap bantai-bantai. Ini Kak Shadow mau nyimpen dulu ditungguin atau gimana nih Kak? Oh iya, aku lupa stop sharing. Sorry, sorry. Oke oke oke. Intinya sekali lagi aku ngucapin makasih karena udah hadir. Oh ya, karena tadi di awal kita ngawalin kegiatan kita pakai doa, jadi kita akhiri pakai doa juga. Boleh berdoa dimulai. Doa dicukupkan dan akan dilanjutkan di lain waktu. Eh, Sekali lagi, aku udah 3 kali ngomong ini. Terima kasih buat yang udah datang dari awal sampai akhir. Semoga besok lancar. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya. Yoi, semangat. Makasih banyak Kak Shadow.